Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in ya karim muftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Saya tidak perlu menjawab yang terakhir, saya tidak perlu menjawab yang awal, langsung didadakakan siji baik. Karena pertanyaan dari awal sampai akhir itu saling terkait. Pada intinya bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada ma'had salaf dan bagaimana agar output dari pesantren salaf itu bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang keagamaan. Seperti di KUA tidak harus yang punya strata 1 dan 2, itu saya kira. Jadi langsung mawon KB jawab bahwa pertama saya ingin menyampaikan tidak ada perbedaan antara yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh Kiai Abdullah. Saya menegaskan tentang pentingnya pesantren salaf untuk konsen kepada pendalaman kitab-kitab turaf. Dan Kang Abdullah mengakui itu, beliau menambahkan juga harus ada santri-santri yang tidak hanya mendalami kitab turaf tapi melek dengan sains dan teknologi. Jadi nggak ada kontradiksi sama sekali. Ini yang perlu saya tegaskan. Jadi apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh Kang Abdullah tidak ada kontradiksi, justru saling melengkapi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengembalikan peran masyarakat, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pesantren-pesantren salaf. Ada beberapa upaya yang mesti dilakukan. Di antaranya adalah bahwa kita perlu menyampaikan fakta sejarah kepada masyarakat, karena alasan yang sifatnya logis itu pengaruhnya dan daya tekannya akan kalah dengan fakta. Jadi sesuatu itu kalau sudah menjadi fakta, orang nggak bisa mengelak. Nah, faktanya demikian. Sementara ini masyarakat buta dengan fakta sejarah bahwa pesantren berhasil melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa. Pesantren salaf itu masyarakat banyak yang tidak tahu. Masyarakat tidak tahu bahwa satu di antara penggagas negara kesatuan Republik Indonesia adalah dari kalangan kiai, yaitu Kiai Wahid Hasyim. Banyak yang tidak tahu. Bahkan masyarakat tidak tahu siapa Jenderal Sudirman itu. Ada fakta sejarah bahwa ternyata Jenderal Sudirman itu adalah seorang santri, seorang dekat dengan ulama. Bahkan ketika beliau mati tertembak, beliau selalu kemana-mana batas kecil. Ternyata di dalam tasnya itu berisi Al-Quran dan kitab Dalailul Khairat. Dan beliau selalu tidak lepas dengan tasbih. Ini loh santri yang dihasilkan oleh pesantren-pesantren salaf. Masyarakat kita tidak tahu kalau Indonesia Nusantara ini punya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang sampai dijuluki sebagai musnidud dunia. Hampir seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah di dunia memiliki jalur sanad dari beliau. Beliau ulama Indonesia yang bisa menggetarkan dunia. Masyarakat kita tidak tahu. Ini persoalannya. Sampaikan fakta sejarah itu. Siapa M. Nasir, siapa Agus Salim, siapa Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah santri dari Mbah Soleh Darat Semarang. Kita tidak tahu masyarakat kita, sehingga masyarakat itu melihat bahwa keluaran pesantren salaf itu ya paling kalau tidak tukang ngurus jenazah ya tukang adzan di masjid. Ini kan masalahnya. Bahkan mohon maaf, ada beberapa orang di tempat saya punya greget kepingin anaknya di pesantren. Setelah saya sampaikan, saya pernah mujalasa dengan Menristek yang sekarang, Profesor Nasir, yang bulan Juli depan akan launching pesawat terbang buatan Indonesia 100%. Kalau dulu B.J. Habibie membuat pesawat itu 40% masih menggunakan tenaga luar Indonesia, hanya 60%. Sekarang Profesor M. Nasir 100% itu adalah karya anak bangsa. Beliau mengatakan bahwa saya bisa menjadi Menristek ini karena dulu saya pernah minum air intip. Saya dulu pernah minum air intip. Jadi di pesantren salaf itu kan masak. Saya dulu pertama kali pesantren waktu di daerah Jawa Tengah, di Lasem tepatnya, itu masak sendiri pakai kayu. Sehingga
Nasi yang kita nanak itu ada intipnya. Lah itu kalau kita nggak punya uang buat beli kopi, itu intipnya dikasih air, airnya air mentah terus buat minum. Lah Profesor Nasir itu saya bisa jadi menteri itu, saya yakin berkahnya saya dulu pernah minum air intip. Karena Profesor Nasir seorang menristek. Beliau ternyata adalah santri dari Syekhuna Maimun Zubair. Santri sarang beliau. Sampaikan fakta itu dan ternyata akhirnya masyarakat, kok ternyata dari pesantren bisa menjadi menristek. Kita juga mohon maaf, walaupun bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama, kita juga kadang sampaikan pada masyarakat bahwa Pak Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat kita, beliau punya pesantren dan beliau adalah ulama. Beliau punya pesantren. Setiap hari Rabu beliau kalau mau berangkat ke kantor itu baca tafsir Jalalain dan hadis Bulughul Maram. Jadi artinya sampaikan kepada masyarakat bahwa pesantren bukan halangan untuk berkarir. Pesantren bukanlah rintangan anak kita mau menjadi apa, silakan. Maka menurut saya orientasi pesantren itu ada dua. Memang kita tidak menolak bahwa apa yang harus kita baca sebagaimana perintah awal wahyu diturunkan itu kan Iqra. Bahkan Iqra itu berulang tidak hanya sekali. Kenapa? Karena yang kita baca itu objeknya tidak hanya satu. Bahwa apa yang kita baca itu ada yang berupa ayat yang masturah, ada ayat yang mandurah, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Yang ayat Qur'aniyah ini kaitannya adalah bagaimana mencetak ulama, bagaimana mendalami kitab-kitab Turath, membaca ayat kauniyah atau ayat yang mandurah. Ini adalah bagaimana kita penguasaan terhadap iptek, bagaimana penguasaan kita kepada sains. Karena alam itu kan ada dua, ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Dan kedua-duanya itu adalah alam. Bagaimana kita mempelajari fisika, biologi, sains-sains yang lain. Dan kalau kita melihat pada sejarah, sampaikan pula kepada masyarakat bahwa kita punya yang namanya Ibnu Sina, yang sengaja namanya disamarkan oleh orang-orang Barat itu dengan nama Avicenna, sehingga masyarakat kita nggak tahu, dikiranya Avicenna itu orang Kristen, bukan orang Islam, padahal dia adalah seorang ulama besar. Kita kenal ada Ibnu Rushd, beliau seorang Averroes. Bahkan mohon maaf, banyak kalangan-kalangan pesantren yang mereka notabene-nya itu bukan atau sama sekali tidak pernah duduk di pendidikan formal. Yang mereka tempuh adalah jalan otodidak. Tapi mereka sampai mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa. Mereka dapat gelar kehormatan profesor. Wa min amthali Fadilatul Syekh Almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau dapat gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi. Kiai Yasin Ashmuni yang menulis kitab dengan makna pesantren itu dianggap sebagai penemu baru, dan beliau dapat gelar profesor dari Chicago University karena dianggap sebagai penemu baru makna pesantren itu. Lah ini loh, sampaikan kepada masyarakat bahwa banyak dari kalangan pesantren yang bukan hanya bisa berkiprah tapi memiliki makna yang besar dalam kiprahnya. Ini yang pertama, sampaikan kepada masyarakat. Maka orientasi pesantren menurut hemat saya itu ada dua, Kang Abdullah. Pertama, idealnya pesantren itu, tujuan idealnya adalah bagaimana pesantren yang merupakan institusi tafaqquh fiddin mampu mencetak generasi bangsa yang ketika sampai di rumah, ketika kembali pada habitatnya, liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, menjadi pencerah di tengah-tengah masyarakatnya, menjadi ulama yang betul-betul mumpuni, yang dalam istilah Nusantara disebut sebagai kiai. Kiai itu ada sebagian guru saya yang mengatakan itu merupakan isyarah bahwa kaf itu artinya kamil fi ilmi, sempurna di dalam ilmunya, tidak tanggung-tanggung. Sebab kalau tanggung-tanggung itu justru bisa berbahaya. Ada seorang ulama mengatakan nisful ilmi yufsidul adyan wa nisfut tibbi yufsidul abdan. Separuh-separuh dalam pengetahuan agama itu berpotensi merusak agama. Ada orang nggak ngerti apa yang membatalkan sholat. Ini anekdot saja. Nggak ngerti apa yang membatalkan sholat,
Dia hanya lihat orang berjamaah jadi imam bacanya nyaring, pas bacaan-bacaan tertentu kemudian dia melakukan itu. Tiba-tiba pas sujud kentut. Akhirnya kentut, yang makmumnya satu ngomong, "Loh man, kok ente kentut?" Kata makmum yang satunya lagi, kamu sedang dalam sholat, jangan ngomong." Yang satunya lagi, "Alhamdulillah saya nggak ngomong." Ini kenapa terjadi? Karena pengetahuannya dalam bab sholat separuh-separuh, nggak utuh. Akhirnya merusak agama, merusak sholat. Nah ini loh, sebagaimana pengetahuan yang separuh-separuh terhadap kedokteran itu justru berpotensi merusak badan. Maksudnya pengen sembuh tapi malah mati. Ada, saya ingat dalam kitab yang ditulis oleh guru saya Syekhuna Sa'id Abdul Rahim Imbahur Ruwad, itu diceritakan dulu ada orang mengaku sebagai ahli hikmah, namanya Tuma Al-Hakim. Dia baca dalam kitab itu ada tulisan Al-Habbatus Sauda Syifa'un min kulli da'. Kebetulan cetakannya itu kelebihan tinta. Jadi Al-Habbatus Sauda titiknya kelebihan satu, Al-Hayyatus Sauda tulisannya. Al-Hayyatus Sauda Syifa'un min kulli da'. Mestinya jintan hitam itu obat semua penyakit, karena di situ titiknya ada dua, maka Al-Hayyatus Sauda. Ada orang datang berobat, dia ngomong, "Sudah, kamu itu obatnya cari ular hitam, karena ular hitam itu obat semua penyakit." Giliran cari ular hitam malah mati. Kenapa? Karena pengetahuannya dalam medis itu separuh-separuh. Maka harus kamil fi ilmi. Dalam ilmu apa saja kita kenal ulama kita itu, walaupun lahir dari pendidikan yang berbasis salaf, tapi mereka pengetahuan dalam sains dan teknologinya luar biasa. Kita punya Ibnu Sina, kita punya Ibnu Rushd, kita punya Al-Khwarizmi, bapak matematika itu dari kalangan ulama. Masya Allah, luar biasa. Dan mohon maaf, popularitas seorang ulama dalam satu disiplin ilmu yang harus dicatat tidak menafikan keahlian beliau, kecakapan beliau, kompetensi beliau di dalam disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ambil satu contoh, kita kenal misalnya yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir, karena yang kita buka kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Apakah memang Ar-Razi hanya seorang mufassir? Tidak, karena ternyata beliau seorang filsuf, beliau seorang filosof, beliau juga Masya Allah ahli teologi, beliau juga ahli logika, ilmu mantik. Kita kenal dan sejarah Nusantara ini kita punya yang namanya Syekhuna Khalil. Beliau itu terkenal ahlinya dalam ilmu alfiyah, bahkan sampai sekarang juga masih banyak pesantren-pesantren tertentu yang santrinya ingin hafal alfiyah itu ziarah dulu ke Mbah Khalil. Bahkan ada yang menghafalkan alfiyahnya di pesarian Mbah Khalil. Beliau bukan hanya menguasai alfiyah, terbukti apa? Terbukti banyak berbagai persoalan yang ditanyakan pada beliau, jawabannya hanya dengan alfiyah. Ditanya soal hukum, jawabannya pakai alfiyah. Ini menunjukkan beliau juga menguasai hukum. Ditanya bahkan soal hikmah, beliau jawab pakai alfiyah, berarti beliau juga al-hikmah. Nah, ini kan luar biasa. Maka kiai itu kamil fi ilmi, tapi tidak cukup kalau hanya sebatas dalam pengetahuan saja. Sekarang ini banyak orang pinter loh, tapi kepintarannya itu hanya ada sampai pada memorinya. Kalau seandainya pengetahuan yang terekam dalam memori itu berarti orang itu ulama, maka saya katakan komputer lebih layak disebut sebagai ulama. Berapa ribu kitab yang tersimpan dalam memori komputer. Maka kiai tidak hanya kamil fi ilmi, tapi ya'malu bi ilmi. Dia mengamalkan ilmunya. Tidak hanya mengamalkan ilmunya, dia juga ikhlasun fi amali. Karena kodon menurut keterangan ba'du syuyukh, kiai itu dari kata kiyahi, kemudian hamzahnya ditakfif menjadi kiyahi. Maka hamzah itu artinya ikhlasun fi amalihi wa suluki. Ikhlas dalam amalnya, ikhlas dalam suluknya. Sehingga karena dia ilmunya sempurna, diamalkan, dan dalam mengamalkan ilmu itu ikhlas, maka dia memiliki yang namanya haibah. Itu haknya, itu haibah. Walaupun haibahnya luar biasa, tetap yang namanya ulama, yang namanya kiai, kata orang-orang Nusantara dulu itu ibarat padi, tambah berisi, tambah
rendah, tanpa nunduk, maka kiai tetap bagaimanapun hebatnya dia selalu yakhsyallah, takut kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini pesantren yang pertama adalah lembaga tafaqquh fiddin yang berikhtiar mencetak generasi-generasi yang ketika sampai pada habitatnya pulang ke rumahnya liyungdiru qaumahum. Dan yang kedua, pesantren yang bekerja sama, pesantren yang memadukan antara manhaj salafi. Ini nggak enak sekali ya bahasa salafi itu karena salafi itu sudah identik dengan itu ya, manhaj salaf, antara memadukan antara manhaj salaf dengan manhaj asri, antara manhaj dulu dengan manhaj yang kontemporer, manhaj yang modern. Silahkan lah, dalam rangka agar masyarakat mau, maka kita sampaikan pesantren itu lembaga yang berikhtiar mencetak generasi yang liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu idealnya. Lah, setidaknya pesantren adalah institusi pendidikan yang diasuh oleh seorang kiai yang berikhtiar agar santri-santrinya menjadi santri yang mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kalau kita sampaikan pada masyarakat bahwa santri itu diantara tujuannya adalah agar menjadi orang yang bisa memperoleh hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Pertanyaannya, man lam yahtaj? Siapa yang tidak butuh? Semuanya butuh, semua ingin bahagia di dunia, semua ingin bahagia di akhirat, semua pingin hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Kabeh pengen sugih dunia asal mati manding surga, biar hidup kaya asal mati masuk surga. Semua ingin. Itu maka silahkan wahai bapak ibu, dalam rangka anak sampian pengen punya cita-cita apa, sekolahkan. Mungkin dia punya potensi dalam bidang fisika misalnya, punya potensi dalam bidang farmasi, punya potensi dalam bidang, silahkan sekolahkan setinggi-tingginya. Tapi ketahuilah bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Kita juga perlu berikhtiar, harus berikhtiar agar memperoleh kebahagiaan setelah mati ini. Maka pesantren tempatnya. Kalau hanya sekolah tidak bisa. Jadi dua orientasi pesantren. Itu saja, saya kira insya Allah sudah bisa mewakili. Dan mungkin yang terakhir, kita harus betul-betul berjihad. Jihad bukan dalam arti perang, bersungguh-sungguh bagaimana agar pemerintah kita betul-betul mengakui output pesantren. Kira-kira khirijil ma'had, khususan al-ma'had as-salafi, itu betul-betul diakui oleh pemerintah. Ini sehingga untuk menjadi pengurus KUA tidak perlu dengan ijazah strata 1 IAIN. Kalau kita menyampaikan ijazah dari sarang, saya kira itu bisa diterima. Dan ketika kemudian untuk kuliah dan lain sebagainya, seperti yang tadi terakhir disampaikan, untuk masalah kuliah, alhamdulillah kan pesantren-pesantren salaf sudah melakukan berbagai ikhtiar, diantaranya sarang. Itu walaupun salaf, tapi ijazahnya sudah ada muadalah. Keluar dari situ, walaupun kita tidak pernah SD, SMP, SMA, bisa kuliah ke Mesir, bisa kuliah ke Maroko. Itu jadi ada beberapa pesantren yang memang karena sudah diakui hasilnya, itu akhirnya ijazahnya mendapatkan muadalah. Jadi untuk masuk perguruan tinggi tidak harus kita memiliki ijazah yang formal. Ijazah sarang bisa, ijazah lilgoyim bisa. Nah, dengan demikian perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang pada akhirnya moga-moga masyarakat kembali percaya kepada pesantren. Wallahu a'lam.